Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, hari ini kita akan berbicara tentang geostrategi sebagai ketahanan nasional Indonesia. Ya, geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Ya, geostrategi memanfaatkan kondisi lingkungan sebuah negara dalam mewujudkan tujuan politik. Ya, geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Ya, jadi bagaimana sebuah negara bergerak karena adanya sebuah arahan pembangunan. Ya, yang dimulai dari geostrategi. Jadi dalam menentukan strategi sebuah negara, kita tidak bisa sembarangan menentukan. Ya, salah satunya kita harus memikirkan dulu bagaimana kondisi strategi, geostrategi atau geografi Indonesia. Ya, setelah kita mengetahui dan memahami kondisi geografi Indonesia sebagai sebuah negara, maka baru dari situlah kita bisa menentukan strategi-strategi yang cocok untuk negara kita. Ya, jadi perlu dipahami juga dalam menentukan strategi ketahanan nasional, strategi sebuah negara itu memerlukan waktu. Waktu dalam mengukur atau menentukan strategi mana yang pas. Ya, untuk menentukan itu pertama kita harus tahu dulu kondisi geografinya. Cocok tidak? Seperti apa? Keuntungannya seperti apa? Kekurangannya seperti apa? Bisa dimanfaatkan seperti apa? Kelebihannya seperti apa? Ya, terus apa saja yang harus diperhatikan ke depannya untuk mengatasi segala kekurangan itu, apa saja yang diperlukan, berapa tahun itu bisa terjadi, berapa tahun itu bisa bertahan, dan lain sebagainya. Ya, setiap negara memiliki konsep geostrategi yang berbeda-beda, ya, terutama di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyamakan konsep geostrategi negara lain dengan negara kita. Ya, yang harus kita pahami adalah dalam menciptakan strategi itu membutuhkan kematangan. Ya, kematangan itulah yang harus kita pahami bersama. Bahkan bisa jadi kita pun harus ikut serta dalam mematangkan strategi-strategi tersebut. Karena bagaimanapun masyarakat atau warga negara itu juga termasuk dalam konsep strategi sebuah negara. Karena tanpa adanya warga yang mendukung, maka strategi apapun yang dijalani oleh sebuah negara akan sia-sia. Itulah mengapa betapa pentingnya sebuah warga negara. Ya. Warga negara yang apa? Warga negara yang memahami. Karena jika warga negara tersebut tidak memahami, maka mereka tidak akan bisa mengikuti secara menyeluruh. Ya, mereka pun mungkin tidak akan tahu tujuan sebenarnya dari strategi itu apa. Dan mungkin dengan tidak mengetahui itulah warga negara tersebut bisa termakan dengan informasi-informasi hoax. Ya, oleh karena itu memahami geostrategi sebuah negara itu sangat penting bagi warga negara. Karena dari situlah warga negara dapat ikut serta dalam membantu menjalankan strategi-strategi tersebut. Ya, nah, geostrategi Indonesia bukan untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kesejahteraan dan keamanan. Ya,
Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Ya, geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa konsep geostrategi Indonesia ini untuk kesejahteraan dan keamanan nasional. Ya, di mana dalam menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera, itu dibutuhkan kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan kekuatan. Ya, kita menunjukkan kita kuat bukan berarti kita bisa berperang dengan banyak orang. Ya, kekuatan nasional itu menunjukkan seberapa bisa kita mempertahankan negara ini. Bukan untuk perang, ya, ataupun untuk kepentingan politik negara lain. Sebagai warga negara, kita harus paham tujuan dari setiap strategi dalam pembukaan Undang-Undang 1945 demi kepentingan warga negara, untuk kesejahteraan warga negara dan untuk keamanan warga negara. Ya, menunjukkan kekuatan bukan berarti kita harus berperang. Ya, jadi jangan disalahartikan bahwa ketahanan nasional itu diukur dari bagaimana kita berperang, bukan seperti itu. Tapi ketahanan nasional itu diukur dari bagaimana konsep dari geostrategi Indonesia itu sebagai bagian dari ketahanan nasional itu dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi warga negaranya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, contohnya ada patroli laut, patroli udara, kemudian dan lain sebagainya. Ya, itu semua bukan untuk menunjukkan kekuatan kita, tidak, tapi untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi warga negaranya. Ya, rasa bangga, rasa cinta pada negara ini, itulah yang memberikan rasa aman dan nyaman. Ya, hal itulah yang menjadi cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembuka Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian, di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, geostrategi Indonesia selanjutnya dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Ya, mari kita masuk ke ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Ya, sejarah Indonesia, khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang hampir membinasakan kelangsungan hidupnya. Ya, berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Ya. Kemudian,
Kondisi ini secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial kemasyarakatan, mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi dalam perjalanannya bangsa Indonesia itu setelah proklamasi kemerdekaan terus mengalami dinamika, ya, bahkan sampai saat ini. Ya, karena tantangan itu selalu ada di setiap zaman. Oleh karena itu, strategi nasional itu juga terus diupdate setiap zamannya. Ya, karena kita tahu kalau tantangan dari berdirinya sebuah negara itu bukan hanya berasal dari luar saja, tapi dari dalamnya juga. Ya, dari berbagai dinamika yang terjadi di dalam negeri itu sendiri. Karena bagi sebuah negara yang memiliki tujuan, membuat warganya paham tentang tujuan negara tersebut sehingga warga itu bisa mengikuti negara tersebut juga merupakan salah satu kunci negara itu terus berkembang menjadi negara yang lebih baik. Begitupun kita, ketika proklamasi itu, setelah itu terus dinamika berkecamuk. Ya, dari pemimpin kita berganti-ganti, kemudian sistem pemerintahan yang berganti-ganti, kemudian program-program pemerintah yang berganti-ganti. Ya, setiap strategi itu tentu punya tujuannya masing-masing. Ya, dan sebagai warga negara, kita harus memahami itu dulu sebelum kita mengikuti. Oleh karena itu, informasi yang baik harus kita dapatkan sebagai warga negara tentang berbagai macam strategi-strategi yang diberikan oleh negara ini. Ya, berbagai kesulitan dan tantangan serta ancaman juga terus datang. Ya, mulai dari organisasi-organisasi yang mencoba untuk merusak negara ini dari dalam, kemudian ada juga yang mau mencoba merusak dari luar, kemudian berganti caranya dengan menanamkan hal-hal yang membuat warga negara ini lupa akan budayanya, ya, karena budaya juga merupakan salah satu kekuatan bagi negara ini. Karena dalam budaya itu mengakar moral yang menjadi nilai luhur negara ini. Ya, moral yang membuat kita berarti dan bermakna sebagai warga negara Indonesia yang penuh dengan perbedaan. Ya, semua itu punya makna dan bagi sebuah negara makna itu penting. Apalagi bagi kita, kita punya banyak makna dalam budaya. Itulah sangat penting bagi kita untuk memahami strategi-strategi nasional yang berhubungan dengan kita sebagai warga negara tentunya. Karena ingat, sebagai warga negara kita tidak bisa tidak memahami bagaimana kita ingin mendukung negara kita kalau kita sendiri tidak memahami isi dari berbagai macam strategi yang dibuat. Ya, karena berbagai macam tantangan itu masuk ke dalam aspek nasional, kehidupan nasional kita, mulai dari kita berdagang, ya, bekerja sama dengan negara lain, mengolah hasil dari sumber daya kita sendiri, dan lain sebagainya. Kita butuh waktu yang sangat panjang untuk membuat strategi tersebut, mencapai cita-citanya, cita-cita negara kita tentunya. Dan strategi tersebut diupdate setiap tahun.
oleh para pemimpin kita. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami itu dan mencoba untuk mengikutinya serta mendukung itu. Ya. Namun dengan banyaknya hal-hal yang kita alami dari mulai tantangan, ancaman, dan lain sebagainya, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, sampai saat ini bangsa Indonesia masih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya, karena mau bagaimanapun kita sangat memahami bahwa negara Indonesia ini merdeka bukan kebetulan, melainkan sebuah rahmat yang diberikan kepada kita warga Indonesia, para leluhur kita, yang diberikan pada mereka, pada kita sebagai warganya untuk memiliki sebuah negara. Dan ini harus kita pertahankan terus. Siapa yang akan menjadi bagian dari negara ini kalau sayang kita, warganya? Ya, perlu diingat bahwa perjuangan bangsa ini untuk merdeka itu tidaklah mudah. Perjuangan para leluhur kita itu menciptakan sebuah negara yang bisa ditinggali oleh banyak orang seperti kita yang berbeda ini, dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, sebagai warga negara di zaman ini, kita harus benar-benar eh, memiliki rasa peduli terhadap rahmat Tuhan yang telah diberikan pada kita. Kelangsungan negara kita yang sampai sekarang terus berkembang, terus hidup, dan tetap berdiri sebagai sebuah negara. Sampai kapanpun kita harus bisa mempertahankan itu sebagai warga negara. Ya, zaman boleh berganti, tapi tujuan negara kita tetap harus sama untuk kesejahteraan dan keamanan, kenyamanan. Kenyamanan sama hidup kita di negara ini bukan buat siapa-siapa, tapi buat warga negara seperti kita. Ya, oke. Selanjutnya, kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibimbing oleh kesadaran, pengakuan, dan kemauan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Didasari oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional yaitu wawasan Nusantara. Ya, jadi dalam mengembangkan kekuatan itu kita itu selalu dibimbing oleh kesadaran pengakuan serta kemauan sebenarnya terhadap wawasan nasional kita, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya selalu bilang, sebagai warga negara, kita harus memahami negara kita. Makanya wawasan Nusantara itu dibutuhkan. Apa yang ingin kita pertahankan bila kita sendiri tidak memahami apa yang harus kita pertahankan? Apa yang ingin kita bela bila kita sendiri tidak memahami apa yang harusnya kita bela? Sejauh mana harusnya itu kita bela? Bagaimana kita cara membela itu? Apa yang harus kita perbaiki atau apa yang harus kita kembangkan? Kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana itu berkembang, sampai sejauh mana nanti itu bisa berkembang, bagaimana cara mengembangkannya? Kalau pertemuan yang lalu saya bercerita tentang wawasan Nusantara kan. Wawasan Nusantara itu sangat penting bagi negara kita, terutama bagi kita, warga negaranya.
Bagaimana kita memahami tradisi, ya, batik contoh. Ya, yang sedang saya pakai ini batik contoh. Batik merupakan warisan dari leluhur kita. Salah satu warisan yang sangat memiliki makna, penuh dengan nilai, penuh dengan makna budaya yang mengakar dan memiliki makna untuk bangsa ini. Untuk mempertahankannya, kita harus memahami betul apa itu batik, seperti apa itu batik, bagaimana batik itu berkembang sampai sekarang, apa makna dari setiap warna batik tersebut, contohnya. Apa makna dari setiap garisan-garisan motif dari batik tersebut. Karena itu bagian dari tradisi kita, budaya kita. Hal-hal tersebut sebuah contoh bahwa untuk kita membela batik sebagai warisan negara kita harus benar-benar memahami betul batik itu apa. Tidak perlu kita membuat sebuah hal yang besar sebagai warga negara. Kalau memang kita tidak mampu, lakukan lakukan saja semampu kita untuk mempertahankan tradisi tersebut. Contohnya batik. Kalau kita tidak mampu membuat event besar sendirian, ya kita bisa bantu sendiri apa? Kita pakai baju batik tiap hari. Kita gunakan atribut-atribut batik tiap hari sebagai bagian atau cara kita yang bisa kita tempuh untuk mempertahankan tradisi wawasan Nusantara tersebut. Kan bukan hal yang sulit untuk menggunakan batik setiap hari. Bukan hal yang memalukan juga. Kita ingin bangga pada batik kita, tapi kita tidak berani menggunakan itu tiap hari. Kenapa harus pada event-event seremonial atau event-event tertentu saja menggunakan batik? Pada kita cinta pada batik, gunakanlah tiap hari. Itu merupakan salah satu contoh kita mempertahankan kekuatan nasional kita. Karena budaya merupakan salah satu kekuatan nasional dari wawasan Nusantara, tradisi dan budaya. Nah, jadi itu sangat penting bagi kita ya. Dia tidak perlu menggunakan hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Ya, atau misalnya nggak bisa beli baju batik. Ya udah, kita buat konten media sosial dengan background batik setiap kita buat konten. Kan bisa. Atau apapun bisa kita lakukan dengan cara kita sendiri demi mempertahankan ketahanan nasional kita untuk kepentingan kita sebagai warga negara. Ya, lanjut. Tolong. Dinamika ketahanan. Dinamika ketahanan nasional dapat dipelajari dari gerak langkah bangsa Indonesia di dalam mengisi kehidupan nasionalnya. Ya, tadi kan geraknya apa aja tuh? Salah satu contohnya dengan menggunakan baju batik untuk mempertahankan nilai-nilai wawasan Nusantara pada baju batik ini. Ingat, budaya itu makna di balik makna. Ya, di setiap garisan motif batik, warna batik itu memiliki maknanya sendiri dan itu sangat luhur. Nilai yang sangat luar biasa. Ya, kemudian pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Pertama adalah eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya.
Ya, sebagai manusia berbudaya, manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Ya, contohnya seperti tadi, menggunakan baju batik, memahami motif batiknya. Karena batik ini kan produk alam, dari canting, kemudian ada yang menggunakan warna-warna alam, ya. Motif-motif batiknya juga punya makna alam juga, ya. Kemudian kedua adalah tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya sebagai warga organisasi negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Karena kita warga negara, kita bertanggung jawab terhadap negara ini. Ya, negara ini sudah memiliki tujuan dan sebagai warga negara kita wajib untuk ikut serta menjalankan itu semua. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi yang akan menjalankan tujuan nasional negara kita? Zaman itu pasti berganti. Manusia itu tidak akan hidup selamanya. Manusia itu harus terus berkembang dan setiap generasi akan menduduki peringkat atas di sebuah negara. Apapun itu, mau itu ada di legislatif, eksekutif, yudikatif, mau kalian ada di pemerintahan atau non pemerintahan, mau kalian ada di pihak swasta atau pihak perusahaan, apapun itu pasti berganti terus. Karena tidak akan ada yang bisa hidup selamanya. Ya, oleh karena itu, sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah falsafah dan ideologi Pancasila. Ya. Makna falsafah dan ideologi Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung dalam alinea pertama bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, kemudian alinea kedua bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Ya, alinea ketiga bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Tuhan yang Maha Esa yang merupakan dorongan spiritual. Ya, makanya hal spiritual itu sangat penting bagi negara kita. Keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, alinea keempat adalah bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia melalui ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi itulah pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Ada tiga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep ketahanan nasional Indonesia. Ya, konsep ketahanan nasional Indonesia dikembangkan oleh Lemhanas dan berisi daya keuletan dan daya tahan. Konsep ketahanan nasional Indonesia melibatkan 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam Trigatra dan Pancagatra. Ya, konsep ketahanan nasional Indonesia disebut juga sebagai konsep Astra, Astagatra. Okay. Unsur-unsurnya meliputi Trigatra berisi aspek alamiah yang terdiri atas bidang letak geografi negara, ya, keadaan dan kekayaan alam, yaitu sumber kekayaan alam,
kemudian keadaan dan kemampuan penduduknya, itulah Trigatra. Kemudian kalau Pancagatra itu berisi tentang aspek sosial, kemasyarakatan meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Antara Trigatra dan Pancagatra serta Antargatra terdapat korelasi dan interdependensi saling ketergantungan. Dan Lemhanas menempatkan gatra ideologi sebagai yang pertama dalam Pancagatra. Ya, konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Ya, hakikat ketahanan nasional. Ya, hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. Kemudian hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Ya, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.